Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferisdia Hafidza, NPM A1D011924. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kelas Filicopsida, ordo Osmundales, dan ordo Hymenopilales. Yang pertama yaitu pengertian paku sejati atau Filicopsida. Tumbuhan paku ini disebut juga Felicinae yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang sering kita jumpai karena merupakan tanaman hias. Tumbuhan paku ini memiliki daun yang berukuran besar dan bentuk daunnya menyirip. Tumbuhan paku ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Adapun ciri-ciri dari paku sejati yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Ukuran batang bervariasi, ada yang kecil dan ada yang besar. Pada sporofil terdapat sporangium yang terkumpul dalam sorus yang terdapat di bawah permukaan daun. Yang keempat yaitu pada paku sejati yang hidup di air, sporangium berkumpul dalam sporokarp. Yang kelima yaitu gametofit memiliki klorofil yang berukuran bervariasi yang disebut dengan protalium. Gametofit bersifat biseksual dan uniseksual. Selanjutnya yaitu struktur tubuh paku sejati atau Filicopsida yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Yang pertama yaitu akar. Terdapat rhizofora pendukung akar yang terletak di dekat percabangan batang. Rhizofora berbentuk seperti batang, tidak berdaun dan tidak berwarna. Rhizofora tumbuh ke bawah menuju tanah dan pada ujungnya tumbuh akar. Yang kedua yaitu batang. Pada tumbuhan paku kelas Felicinae ini ada yang memiliki batang di dalam tanah yang pendek. Pada bagian bawah masih mempunyai prostel, tetapi ke atas mengadakan diferensiasi dalam berkas pengangkutannya, seperti pada bangsa Ophioglossales. Ada juga batangnya yang dapat mencapai besar satu lengan atau lebih. Umumnya tidak bercabang dan pada ujungnya terdapat suatu roset daun. Yang ketiga yaitu daun. Kelas Felicinae mempunyai daun-daun besar atau makrofil. Bertangkai, mempunyai banyak tulang-tulang. Waktu masih muda, daun itu akan tergulung pada ujungnya dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporangium. Selanjutnya, ordo Osmundales. Ordo Osmundales ini memiliki satu famili yaitu famili Osmundaceae. Memiliki daun padat di puncak rimpang, garis-garis ramineus yang pendek, batang berdiri tegak karena mempunyai senyawa lignin. Bentuk akar serabut sehingga pada batang warnanya menjadi gelap, akarnya kurus. Osmundaceae ini memiliki sporangium yang tidak tersusun secara berkelompok, tidak bertangkai, tanpa anulus, tetapi mempunyai sekelompok sel berdinding tebal. Sporangium tersebar kadang-kadang menutupi sebagian besar permukaan daun. Contoh spesiesnya yaitu Osmunda spectabilis. Adapun klasifikasi dari Osmunda spectabilis ini yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Pteridophyta, kelasnya Pteridopsida, ordonya Osmundales, familinya Osmundaceae, genusnya Osmunda, spesiesnya Osmunda spectabilis. Bisa dilihat seperti gambar di samping ini, gambar dari Osmunda spectabilis. Selanjutnya yaitu ordo Hymenopilales. Ordo Hymenopilales ini juga memiliki satu famili, yaitu famili Hymenopilaceae. Merupakan tumbuhan paku yang kecil dan terdiri atas satu lapis sel saja. Mempunyai indusium berbentuk piala, protalium berbentuk pita atau benang. Paku ini banyak terdapat di daerah tropika, hidup sebagai epifit dan tempat-tempat lembab. Tetapi ada beberapa jenis yang habitatnya di tempat yang kering atau xerofil. Dinding sporangium terdiri atas sel-sel kecil yang sama besar. Daunnya majemuk dengan tajuk-tajuk yang sempit, tipis, dan rimpang merayap. Contoh spesiesnya yaitu Hymenopilum tunbrigens. Adapun klasifikasi dari Hymenopilum tunbrigens yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Pteridophyta, kelasnya Pteridopsida, ordonya Hymenopilales, familinya Hymenopilaceae, genusnya Hymenopilum, spesiesnya Hymenopilum tunbrigens. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Mansya, NPM A1D019018. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi dari ordo Gleciniales dan ordo Schizaiales. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ordo Gleciniales, di mana ordo Gleciniales ini adalah salah satu bagian tumbuhan paku sejati yang terdiri dari 3 famili, yaitu famili Gleciniaceae, Dipteridaceae, dan Mattoniceae. Adapun karakteristik dari tumbuhan paku ordo Gleciniales ini yaitu yang pertama, steles akar dengan 3-5 protosilum kutub. Yang kedua yaitu anthroidia dengan 6-12 sel sempit.
dan kemudian memiliki bentuk bengkok atau melengkung di dinding. Seperti yang dijelaskan tadi, pada ordo Gleceniales ini memiliki 3 famili. Yang pertama itu famili Gleceniaceae, di mana famili Gleceniaceae ini memiliki karakteristik hidup di habitat daerah terbuka atau di tepi jalan dan di semak. Percabangan dikotom, panjang bisa mencapai 10 meter atau lebih, batang coklat hijau mengkilat, daun majemuk ganda, sorus berada di sepanjang tepi tulang anak daun, berbentuk bulat, berimpang dengan protital, memiliki daun tertentu dengan 128 sampai 800 spora. Spongaria jatuh tempo secara bersamaan di dalam sori. Adapun contoh dari famili Gleceniaceae ini adalah spesies Dicharnopteris linaris. Dari spesies ini memiliki klasifikasi yaitu berasal dari divisi Pteridiophyta, kelas Pteropsida, ordo Gleceniales, famili Gleceniaceae, genus Dicharnopteris, spesies Dicharnopteris linaris. Yang kedua yaitu famili Diptoridaceae, di mana famili Diptoridaceae ini memiliki karakteristik batang panjang merayap ditutupi bulu atau rambut articulata. Bila berbelah dua atau bagian yang sering tidak seimbang, tersebar di permukaan daun dimorfik dan yang subur ditutupi dengan spongaria. Adapun contoh dari famili Dipteridaceae adalah spesies Ceriopleuria biscuspis, di mana spesies ini memiliki klasifikasi yaitu berasal dari kingdom Plantae, divisi Thecophytes, kelas Pleiopodicida, ordo Gleceniales, famili Dipteridaceae, genus Ceriopleuria, spesies Ceriopleuria biscuspis. Kemudian yang ketiga dari ordo Gleceniales ini yaitu famili Mattoniaceae, di mana famili Mattoniaceae ini memiliki karakteristik batang salonsetelik dengan setidaknya 2 konsteris silinder vaskular dan bandal vaskular sentral, tidak bercabang-cabang atau dengan dikotom pinnae. Spongaria jatuh tempo secara bersamaan dengan tangkai yang sangat pendek dan anulia miring. Spora berbentuk bulat, memiliki gametofit berwarna hijau dengan pinggiran mengkilap. Anthroidea besar dan bersel banyak. Adapun contoh dari famili Mattoniaceae adalah spesies Mattonia pesitinata. Dari spesies ini memiliki klasifikasi yaitu berasal dari kingdom Plantae, divisi Pteridiophyta, kelas Pteridiopsida, ordo Gleceniales, famili Mattoniaceae, genus Mattonia, spesies Mattonia pectinata. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan dari ordo Scyzales, di mana ordo Scyzales ini adalah tumbuhan paku sejati yang terdiri dari 3 famili yaitu famili Scythiaceae, Legidaceae, dan Anamiaceae. Adapun karakteristik dari tumbuhan paku ordo Scyzales ini adalah yang pertama yaitu divisi daun yang subur atau setril, tidak adanya sori yang terdefinisi dengan baik, kemudian sporangia masing-masing dengan daun melintang. Adapun famili dari ordo Scyzales ini yang pertama yaitu famili Lygodiaceae, di mana famili Lygodiaceae ini memiliki ciri-ciri merupakan tanaman paku sejati yang merambat. Bentuk daunnya tidak menentu, umumnya memiliki kesamaan. Sporanya tersusun membentuk 2 baris, setiap spongarium dilindungi oleh indusium. Memiliki anulus berupa cincin subapikal yang berbentuk dari sel manabel, umumnya hidup di daerah tropis. Famili Logidiaceae terdiri dari 1 genus yaitu
Loginium yang terdiri dari berbagai spesies. Adapun contoh dari famili Legodiaceae adalah spesies Legodium silexium yang memiliki klasifikasi yaitu berasal dari kingdom Plantae, divisi Peridophyta, kelas Peridoxida, ordo Scyzales, famili Legodiaceae, genus Legodium, spesies Logodium silosum. Yang kedua yaitu famili Anamiaceae, di mana famili Anamiaceae ini memiliki ciri-ciri ramping merayap ke substrat, membawa rambut daun menentukan, sebagian besar homodimorfik atau dimorfik, vena bebas, spongaria biasanya pada pasangan basal, kadang-kadang lebih dari 2 pinnae atau semua pinnae dimodifikasi dari subur. Memiliki spora 128-256 per spongarium dengan punggung paralel yang kuat. Gametofit hijau berseri-seri. Adapun contoh spesies tumbuhan paku sejati famili Amamiaceae adalah Anemia philitides, yang dimana klasifikasi dari spesies ini yaitu berasal dari kingdom Plantae, kelas Poloipodicida, ordo Scyzales, famili Anamiaceae, genus Anemia, spesies Anemia philitides. Kemudian yang terakhir yaitu famili Scyzaceae, di mana famili Scyzaceae ini memiliki karakteristik bila sederhana, berbentuk kipas, berbagai celah dan dengan pembuluh darah bebas, dikotomi, spongaria pada marginal, bercabang atau proyeksi tidak bercabang pada ujung bila. Memiliki spora bilateral, memiliki 128 sampai 256 per spongarium. Gametofit berwarna hijau dan berserabut. Adapun contoh dari famili Scyzaceae adalah spesies Scyzaea action stasies, di mana spesies ini memiliki klasifikasi yang itu berasal dari kingdom Plantae, divisi Pterophytes, kelas Pleopsida, ordo Scyzales, famili Scyzaceae, genus Scyzia, spesies Scyzia action stocies. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Cayati, NPM A1D019026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ordo Salviniales dan ordo Chatiales. Ordo Salviniales. Pengertiannya, ordo Salviniales ini merupakan paku air yang bersifat heterospora, memiliki diferensiasi daun-daun yang subur. Pada paku ini memiliki tunas dan tangkai daun. Ordo ini memiliki spora dengan perkecambahan endospor. Pada ordo ini terdapat 2 famili, yaitu yang pertama suku Salviniaceae. Suku ini merupakan paku air yang mengapung dengan bebas pada permukaan air. Paku ini memiliki cabang yang sedikit, daunnya berkarang. Pada tiap-tiap buku terdapat 3 daun. Sporangium terkumpul pada pangkal daun yang berada di dalam air. Masing-masing berisi 1 sorus dan mempunyai dinding yang homolog dengan indusium. Pada suku ini terdapat 2 marga, yaitu Azolla dan Salvinia. Contohnya Salvia natans. Kemudian yang kedua suku Marsilliaceae. Suku Marsilliaceae ini merupakan paku yang hidup di air yang dangkal, memiliki akar di dalam tanah. Jika hidup di darat, paku ini akan memiliki umbi. Batangnya pada paku ini rimpang yang merayap ke atas membentuk daun-daun ke bawah akar. Daun pada jenis tertentu bersifat polimorf. Terdapat 3 marga pada suku Marsilliaceae ini, yaitu Marsillia, Pilularia, dan Rechnelidum. Contohnya adalah Marsillia cinnata.
Selanjutnya ordo Chaetiales. Yang pertama famili Trisopteridae Chae. Memiliki satu genus dengan satu spesies rimpang naik ke tegak. Pada bagian-bagian daunnya memiliki vertile. Contohnya ada Trisopterci elegans. Yang kedua famili Loxomataceae. Famili ini memiliki susunan sorus yang menyerupai sorus pada warga suku Hymenopilaceae. Sporangium membuka dengan celah membujur antara lain pada Loxoma cunninghami yang tumbuh di Selandia Baru. Ini merupakan foto Loxoma cunninghami. Yang ketiga ada Chulcitaceae. Pada famili ini memiliki rimpang merayap atau naik petioles di penampang masing-masing dengan bandel. Pembuluh darah berbentuk keping memiliki sedikit berambut. Contoh pada famili ini adalah Chulcita macrocarpa. Yang keempat adalah famili Plagiogrichae. Famili ini memiliki satu genus. Pada famili ini memiliki bentuk merayap, biasanya tegak, tidak memiliki rambut ataupun sisik. Contoh dari famili ini adalah Plagiogria egenoloploides. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Anggraini, MPMA 1D019020 dari kelompok 5B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa famili yang ada pada tumbuhan paku, yakni famili Cibotiaceae, Sulcitaceae, Dicksoниaceae, dan Metaciceae. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mengenai famili Cibotiaceae. Nah, famili ini merupakan salah satu suku dari anggota tumbuhan paku ataupun Pteridophyta yang tergolong sebagai bangsa paku-paku pohon ataupun Chiateales dengan satu marga anggotanya yakni Cibotium. Suku ini mencakup 11 jenis anggota, 4 berada di Hawaii, 5 berada di Asia Tenggara, dan 2 berada di Amerika tropik. Salah satu anggotanya adalah penawar jambi ataupun Cibotiaceae baromets yang dikenal ribuan tahun sebagai bahan pengobatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spesies dari famili tersebut. Penawar jambi ataupun Cibotium baromets ini adalah sejenis paku pohon yang telah lama dikenal sebagai tumbuhan obat. Ia dikenal pula sebagai paku geilang ataupun paku simpai. Karakter dari famili ini yaitu memiliki rimpang yang masif, merayap, naik atau tegak, solenostelik ataupun dictostelik dengan rambut berwarna kekuning-kuningan lembut di apeks dan persisten basis petiolar. Daun pada Cibotium baromets ini memiliki 25 monomorfik. Pada umumnya, Cibotiaceae baromets ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter. Petiolesnya berbulu di pangkalan dengan 3 bundel pembuluh darah bergelombang yang disusun dalam bentuk omega. Memiliki bilah besar, bipinnate untuk bipinnate pinnatifid ataupun lebih serta terbagi menjadi sekunder dan bilah tersier akses yang tumbuh secara eksternal. Selanjutnya kita masuki pada famili Chulcitaceae. Chulcitaceae ini merupakan salah satu dari suku anggota tumbuhan paku ataupun Pteridophyta juga yang tergolong sebagai bangsa paku-paku pohon ataupun Chiateales. Tumbuhan ini banyak ditemukan di Amerika tropik dan kepulauan di Samudra Atlantik. Famili Chulcitaceae ini memiliki satu genus yakni Sulcita dengan 2 spesies. Spesies monofiletik bersaudara dengan Plagiogriaceae dan tidak terikat erat dengan Saloslena. Secara historis, spesies ini dikaitkan dengan Sulcita. Pemisahannya ini juga didukung oleh karakter anatomi yang dimilikinya. Terestrial terdiri dari Azores, Madeira, Tenerife, Eropa Barat Daya, dan Neotropik. Karakter pada tumbuhan ini yakni memiliki rimpang ataupun rizoma. Famili dari Sulcitaceae ini memiliki spesies yakni Sulcita
conifolia. Karakter yang dimiliki oleh tumbuhan ini yaitu rimpang merayap atau naik. Tumbuhan ini juga memiliki bantalan rambut, helaian daunnya berukuran besar dan berbentuk menyirip serta terdapat sedikit bulu. Serta sorusnya ini memiliki lebar sekitar 3 mm dan terletak pada terminal. Spora pada tumbuhan ini berbentuk tetrahedral dan juga bulat. Tumbuhan ini merayap atau naik, solenostelik dan membawa rambut artikulasi. Pada petiolesnya di penampang masing-masing dengan bundel pembuluh darah berbentuk keping. Tumbuhan ini juga memiliki bilah besar dengan 4-5 menyirip pinnatifid. Sulcitaceae ini memiliki sedikit rambut, memiliki vena bebas dan sering bercabang. Selanjutnya kita masuki famili Dicksoniaceae. Nah, famili ini merupakan salah satu suku anggota tumbuhan paku ataupun Pteridophyta yang tergolong sebagai bangsa paku-paku pohon ataupun Cyatheales. Famili Dicksoniaceae ini terdiri dari 3 genus, yaitu Salosena, Dicksonia, dan Laposoria. Tumbuhan ini hidup pada habitat terestrial. Karakter yang dimilikinya yaitu memiliki rimpang yang tegak, batang dan petiolernya ditutupi dengan rambut uniseriat, helaian daun berukuran besar, dan berbentuk menyirip dengan venasi bercabang. Pada sorusnya terdapat pada bagian abaksial ataupun pada bagian marginal. Kebanyakan tumbuhannya berbentuk seperti pohon atau dengan rimpang tegak dan juga naik. Rimpang dengan polisiklik dictosteles ataupun solenostelik yang berada di pangkal apeks dan biasanya petioler basah yang ditutupi dengan rambut yang tidak disterilkan. Famili dari Dicksoniaceae ini yakni Calocrena dubia. Karakter dari daun ini yakni bagian daunnya timbul dan berambut, coklat tebal rimpang dan terletak di mana saja dengan ketinggian 0,4 sampai 1,5 meter. Dedaunan dari tumbuhan ini berwarna hijau lebih ke kuning, berbeda dengan hijau payau yang warnanya itu lebih gelap. Pada ujungnya berubah dari coklat tua, dari kemerahan menjadi coklat kuning, dan ditutupi dengan rambut coklat yang lembut. Pelepahnya juga berbentuk segitiga yang secara keseluruhan dan berbentuk tripinnate. Sorus yang dimilikinya juga berada di dekat margin dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya kita masuki famili Metaceae. Famili ini merupakan salah satu suku anggota tumbuhan paku ataupun Pteridophyta juga seperti famili-famili sebelumnya yang tergolong sebagai bangsa paku-paku pohon ataupun Cyatheales. Hanya beranggotakan satu marga dengan 2 jenis yang tumbuh di Amerika tropis. Famili Metaceae ini memiliki satu genus yakni Metacia. Karakter yang dimilikinya yaitu memiliki rimpang yang pendek, merayap, dorsiventral, dan pada permukaannya terdapat rambut. Helaian daun yang dimilikinya juga berbentuk menyirip. Sori terletak pada bagian abaksial, berbentuk bulat, dan tersebar di beberapa baris daun tersebut. Salah satu contoh dari famili Metaceaceae ini yakni Metacia rostrata. Karakter dari tumbuhan ini yaitu memiliki rimpang yang merayap pendek untuk naik. Pada bagian apeksnya ditutupi dengan rambut pluriseluler. Pada petiolesnya juga masing-masing memiliki bentuk omega, berbentuk bergelombang, memiliki benang vaskular dan bilah sederhananya berbentuk menyirip. Pada bagian venanya bebas, sederhana ataupun bercabang pada bagian dasar. Dan pada sorusnya berbentuk baksial, bulat, tersebar di beberapa baris yang tidak jelas serta seringkali dengan beberapanya sorus pada vena yang sama. Dengan banyaknya parafiliform dan exindusiat sporangia akan jatuh tempo secara serentak, serta tangkai sporangianya berbentuk mendayung. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianti Putri, NPMA 1D011904. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa famili dari ordo Polypodiales, yaitu mengenai famili Destephaceae, famili Pteridaceae, famili Aspleniaceae, famili Telipteridaceae, famili Woodsiaceae, dan famili Becnaceae.
Famili yang pertama yaitu famili Densitaceae. Famili ini terdiri dari 11 genus yaitu Blotiella, Coptiepteris, Densitaea atau Costricicia, Hystiopteris, Hippolepis, Leptolepia, Microlepia, Monophosaurus, Oenetricia, Phaeacia, dan Pteridium atau Pakis. Famili ini hidup pada habitat terestrial dengan beberapa karakter yaitu rimpang sebagian besarnya merayap, helaian daun berbentuk menyirip, sori berada pada bagian marginal atau submarginal, berbentuk linier atau diskrit, sporanya berbentuk tetrahedral, dan beberapa anggota ordo ini umumnya memiliki daun yang besar dan sangat terbagi. Nah, di depan layar kalian ini itu adalah contoh dari famili Densitaceae, yaitu spesies Microlepia trichocarpa. Lalu yang kedua yaitu famili Pteridaceae. Famili ini memiliki karakteristik yaitu hidup pada habitat terestrial, epifit, subkosmopolitan, tetapi paling banyak di daerah tropis dan daerah kering. Rimpang merayap atau tegak. Tipe sorinya marginal atau intramarginal, memiliki jumlah spora yang lebih sedikit yaitu 32 spora per sporangiumnya. Sorus sejajar dengan tepi daun atau dekat dengan tepi daun, ditutup oleh tepi daun itu sendiri. 70 jenis paku terestrial yang tumbuh di tanah dan batu-batu. Tinggi tumbuhan dapat mencapai 150 cm. Daunnya merupakan daun majemuk, batang berwarna hitam dan beranur. Spora atau sorusnya berada di tepi daun yang tersusun beraturan. Nah, pada gambar di layar tersebut yaitu contoh dari famili Pteridaceae yaitu spesies suplir atau Adiantum sp. Yang ketiga yaitu famili Aspleniaceae. Salah satu genus dalam Aspleniaceae adalah Asplenium. Asplenium adalah paku epifit, memiliki daun tunggal dan kumpulan daunnya berbentuk roset. Tumbuhan ini sering dinamakan sebagai paku sarang burung. Karena bentuknya seperti sarang burung umumnya tumbuh di hutan. Namun demikian, tumbuhan ini terkadang juga ditemukan di kebun-kebun atau perkarangan dengan menempel pada batang atau cabang pohon inang untuk mendapatkan cahaya dan perlindungan dari tercahaya matahari. Contoh spesiesnya yaitu Asplenium nidus, yang dimana gambarnya yang tertera pada layar kalian. Lalu famili yang keempat yaitu famili Telipteridaceae. Telipteridaceae merupakan salah satu suku anggota tumbuhan paku atau Petridophyta yang tergolong dalam bangsa paku sejati yang terbesar yaitu Polypodiales. Suku ini beranggotakan 7 marga. Habitusnya atau perawakannya berupa herba. Disebut herba karena pada tumbuhan ini tangkai daun maupun batangnya berair. Sporanya bisa dibedakan menjadi 2 macam yaitu monolet atau bilateral yang berbentuk seperti biji kacang atau membulat dan trilet. Akarnya tebal, tegak, bersisik dan setiap 3 mm memiliki sisik kurang lebih 50. Berwarna coklat, herba bergerigi pada batas di bagian atasnya. Tipe sampai 50 cm, bersisik padat di dasar dan ke atas di bawah umur dan ke atas dan di bawah umur, straminios dan sisiknya menyempit. Contoh spesiesnya adalah Telipteris dentata, yaitu seperti pada gambar yang tertera di layar kalian. Yang kelima yaitu famili Wusiaceae yang terdiri dari 15 genus dan terdapat 2 genus utama yaitu Anthurium dan Diplagium atau Calypteris monomelanium. Tumbuhan paku pada famili ini sebagian besar hidup pada habitat terestrial subkosmopolitan dengan karakter rimpang merayap atau pertulangan daunnya menyirip. Pakunya terestrial, akar pendek dan menjalar, batangnya kuat, bersisik warna coklat, daunnya menyirip dengan ujung meruncing. Sori terletak di sepanjang urat-urat daun. Contoh spesiesnya adalah Anthurium sp, yang dimana untuk gambarnya yang sudah tertera pada layar kalian. Yang terakhir yaitu ada famili Becnaceae. Jenis tumbuhan paku ini memiliki rimpang yang pendek tetapi tebal. Rimpang ini tertutup oleh bulu-bulu yang kasar.
Akar tumbuhan paku ini mempunyai jumlah yang banyak. Jenis paku ini memiliki dua macam daun, yaitu yang subur dan yang mandul. Kedua daun tersebut tersusun oleh anak-anak daun yang letaknya menyirip. Di bagian tulang daun utama, anak-anak daun ini menyatu, yang sebenarnya anak-anak daun ini hanya merupakan lekukan daun utama yang sangat dalam. Ukuran daun tanpa tangkai adalah antara 15 sampai 20 cm. Daun subur jenis ini memiliki anak-anak daun yang sempit. Kumpulan Canthespora tumbuhan paku ini berada di bagian bawah daun subur ini. Tumbuhan paku ini memiliki bentuk barisan yang memanjang, tersebar kecuali di sepanjang tulang anak daunnya. Contohnya yaitu Lychnuum occidentale, yang dimana gambarnya tertera pada layar kalian. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rahmayuni dengan NPM A1D019052. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu famili Onocleaceae. Famili ini terdiri dari 4 genus, yaitu Matreuccia, Onoclea, Onocleopsis, dan Pentarhizidium. Kemudian ada pun karakteristik pada famili ini, yaitu batang yang rimpang, panjang pendek, dan merayap. Terkadang juga berbentuk stolon. Daunnya itu sangat diformik, petioles, dengan 2 bundel pembuluh darah menyatu pada bagian distal yang menjadi bentuk selokan. Sporanya reniform, berwarna kecoklatan hingga hijau, sori tertutup, kadang-kadang rapat, dengan margin laminar yang refleks. Gambar di bawah ini merupakan contoh salah satu genus Onoclea yang terdapat pada famili Onocleaceae, yaitu Onoclea sensibilis. Kemudian selanjutnya, famili Dryopteridaceae. Kemudian, adapun karakteristik pada tumbuhan ini yaitu batang yang rimpang, merayap, naik atau tegak, terkadang scandent atau climbing. Dengan skala non-clereate di apex, petiolesnya dengan banyak bundel. Bundelnya itu pembuluh darah yang disusun dalam sebuah cincin. Bisa monomorfik, kurang sering dimorfik. Kadang bersisik atau berkelenjar. Tidak berbulu, venanya menyirip atau forking, sori biasanya bulat, sporangianya dengan 3, mendayung, pendek ke tangkai panjang, sporanya reniform, monolite, perinenya bersayap. Contoh dari famili ini yaitu Nephrolepis biserrata. Adapun klasifikasi pada spesiesnya itu, di mana kingdomnya Plantae, divisinya Pterophyta, kelas Pteridopsida, ordonya Polypodiales, familinya Dryopteridaceae, dengan genus Nephrolepis dan spesiesnya Nephrolepis biserrata. Bisa dilihat, gambar ini merupakan contoh dari spesies Nephrolepis biserrata. Baik. Selanjutnya yaitu famili Lomariopsidaceae, di mana famili ini juga memiliki 4 genus. Bisa dilihat yaitu genusnya Cleopeltis, Lomariopsis, Nephrolepis, dan Thiasanosoria. Di mana adapun karakteristik dari batangnya itu rimpang, merayap, atau terkadang memanjat, merupakan tanaman hemiepitik. Helai daunnya itu yang menyirip, petiola dengan bundel-bundel vaskular yang disusun dalam bentuk saluran. Bilahnya 1, menyirip, pinnae seluruh atau crenate, sering mengartikulasikan, berseri dalam beberapa genus. Venanya bebas, sorinya dextrate, bulat dengan lonjong bulat ke oval indusia, dan daunnya itu dimorfik. Sporanya bilateral, monolite, berbagai sayap atau hiasan. Kemudian ada pun klasifikasi dari dari famili ini, yaitu dengan kingdomnya Plantae, divisinya Pteridophyta, kelas
Pteridopsida dengan ordo Polypodiales, dengan familinya Lomariopsidaceae, dan genusnya itu Nephrolepis, spesiesnya Nephrolepis pendula. Selanjutnya ada famili Tectariaceae. Famili ini juga memiliki karakteristik batangnya rimpang, biasanya pendek-pendek merayap. Yaitu dictostelik, bantalan timbangan, tangkai daunnya tidak abscising, dengan cincin bundel vaskular pada penampang balintang. Pisaunya sederhana, menyirip atau biminate. Kadang-kadang itu membusuk. Costae adaxiali. Venanya bebas atau sering sangat anastomosis. Kadang-kadang dengan veinlete, termasuk Indusia reniform atau piltate, atau juga disebut dengan hilang dalam beberapa garis keturunan. Sporanya berwarna kecoklatan, reniform, monolate, aneka hiasan. Famili ini memiliki 230 spesies, sebagian besar merupakan genus Tectaria. Sudah disebutkan bahwa sebagian besar famili ini merupakan genus Tectaria. Adapun contoh spesies dalam genus ini adalah Tectaria sp. Adapun klasifikasinya dengan kingdom Plantae, divisinya Pteridopita, kelasnya Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae dengan genus Tectaria dan spesiesnya Tectaria sp. Bisa dilihat gambar ini merupakan contoh dari Tectaria sp. Baiklah, selanjutnya yaitu famili Oleandraceae. Famili ini merupakan saudara perempuan ke Davaliaceae dan Polypodiaceae. Famili ini termasuk dua genus. Ada Arthropteris, yaitu dengan sekitar 12 spesies, dan Samiosaurus atau monotipik, tetapi dengan ini lebih luas dibatasi. Karakteristik ini memiliki bilah yang sederhana, daun yang berartikulasikan, membersihkan bersih pada senescence. Karakteristiknya yang dimiliki yang lain yaitu helaian daun menyirip, surinya dilindungi oleh Indusiate. Adapun contoh dari spesies ini, dari famili ini, yaitu Nephrolepis cardiofolia, di mana ada juga klasifikasinya dengan kingdom Plantae, divisi Polypodiopita dengan kelas Polypodiapsida, ordonya Davaliales dengan famili Oleandraceae dan genus Nephrolepis dan spesiesnya Nephrolepis cardiofolia. Bisa teman-teman lihat gambar di samping merupakan contoh spesies Nephrolepis cardifolia. Selanjutnya famili Davaliaceae, di mana famili ini terdiri dari 4 hingga 5 genus, yaitu Ariostegia, Davalia, Humata, Parasaurus, Scipularia, atau Davalodes, Pachypleuria, di mana famili ini juga memiliki karakteristik yaitu merupakan tumbuhan epiphyt dengan batang rimpang merayap dengan sisik pada bagian dorsiventral. Biasanya tangkainya panjang, anularnya vertikal, sporanya elipsoid, dan gametofitnya berwarna hijau. Contoh dari famili ini yaitu spesies Davalia solida dengan klasifikasi kingdom Plantae, divisinya Polypodiopita, kelasnya Polypodiopsida dengan ordo Davaliales, familinya Davaliaceae dengan genus Davalia dan spesiesnya Davalia solida. Kemudian adanya famili Polypodiaceae. Karakteristik dari famili ini adalah batangnya merimpang, merayap panjang ke skala pendek,
Dictyostelic, tangkai daunnya membersihkan dengan bersih di dekat pangkalan mereka. Pisaunya monomorfik atau dimorfik. Kurangnya indera atau rambut sisik pada bilah. Venanya sering anastomosing atau reticulate, kadang-kadang dengan termasuk vinelets atau venanya gratis, kebanyakan gramitids. Indumennya itu berbagi, timbangan, rambut, atau kelenjar. Sorinya abaksial atau jarang marginal, bulat kelonjong atau eliptik, kadang-kadang juga memanjang. Adapun klasifikasi untuk spesies ini dengan kingdomnya Plantae, divisinya Pteridophyta, dengan kelas Pteridopsida dengan ordo Polypediales, familinya Polypediaceae, dengan genus Pterophragma, dengan spesiesnya Pterophragma calamelanos. Oke, baiklah. Sekiranya dapat itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang dan ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.